Terima kasih Ibu Dokter Lia dan terima kasih hari ini. Mungkin hari Kartini saya pribadi mengucapkan selamat Hari Kartini buat ibu-ibu wanita-wanita hebat yang ada di sini. Mungkin saya perkenalan dulu Bu sebelumnya sebelum saya jadi Kepala Bidang Kesmas. Saya sebagai Kepala Puskesmas kebetulan saya baru Kepala Bidangnya baru beberapa hari atau beberapa minggu. Saya sedikit akan memberikan pengalaman sewaktu saya menjadi kepala puskesmas Bu. Waktu itu pada saat jadi kepala puskesmas pandemi COVID itu sudah ada. Mungkin yang slide yang pertama saya akan memberikan gambaran sedikit tentang Kabupaten Cirebon. Apa yang tadi disampaikan Pak Direktur dari Kemenkes, Ibu Direktur dari Yankes Primer dan Ibu Bupati Tangerang Selatan serta yang tadi dari Ibu Kepala Dinas dari Jakarta. Saya sedikit akan memberi gambaran menyambung apa yang tadi disampaikan. Kebetulan Kabupaten Cirebon itu berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini sekilas info, ini data dari kami yaitu tanggal 19 April yang kemarin hari Minggu yaitu data terupdate data COVID. Ya, slide berikutnya. Ini gambaran slide berikutnya Bu. Berikutnya, ini gambaran sedikit tentang Dinas Kabupaten Cirebon, yaitu data COVID kemarin. Data kami yaitu yang ODP-nya itu 100, tidak begitu banyak dengan jumlah penduduk, yang jumlah penduduk kami yaitu 2.189.789. Nah, ini kami kebetulan di Kabupaten Cirebon itu sudah membentuk gugus tugas percepatan pencegahan coronavirus di Kabupaten Cirebon. Nah, kami juga mempunyai tim yaitu PSC, di mana tim PSC itu akan bergerak cepat bila mana ada laporan-laporan yang ada di daerah-daerah di wilayah Kabupaten Cirebon. Slide Bu. Slide berikutnya. Mungkin saya akan sedikit menceritakan Kabupaten Cirebon dalam penanganan COVID, yaitu kami di Kabupaten Cirebon itu sudah membentuk gugus COVID Kabupaten, di mana kami sudah di SK-kan langsung oleh Pak Bupati. Dan itu gugus COVID itu dilanjutkan ke gugus COVID kecamatan, dan itu juga gugus COVID kecamatan itu langsung ditandatangani oleh Pak Camat dan disepakati oleh kepala desa yang ada di wilayah kecamatan. Selain di kecamatan, di desa juga kami membentuk gugus tugas COVID-19. Itu juga SK tersebut ditandatangani langsung oleh Pak Kuwu dan disepakati oleh RT RW. Karena di sini puskesmas tanpa kerjasama dengan lintas sektor, terutama Pak Camat dan Pak Kuwu atau lintas sektor yang lain, khususnya mungkin Pak di Koramil ataupun Kapolsek, itu juga kami selalu membentuk suatu tim di mana untuk percepatan penanggulangan COVID-19 ini gitu. Nah, di sini kita membentuk tim COVID di kecamatan itu biasanya kita merencanakan suatu kegiatan karena koordinasi kami itu selalu dengan rencana kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk penanggulangan COVID ini. Nah, kami sudah membentuk tim COVID di tingkat kecamatan, tapi ada istilah kami juga yaitu kampung siaga COVID gitu. Nah, di mana ini semua RT RW atau lintas sektor yang terlibatnya itu bekerja sama untuk penanggulangan COVID. Nah, ini slide berikutnya. Nah, selain ini kami juga memberikan suatu edukasi ke masyarakat yang pembagian tugasnya itu per wilayah, yaitu per desa. Ya, itu per desa dibagi lagi, per desa itu nanti oleh tenaga kesehatan juga ada yang itu tim kesehatan desa. Nah, itu selalu berkoordinasi dalam penanggulangan COVID. Di situ nanti kita sosialisasi, edukasi, karena terus terang aja masyarakat kami ini karena kita mungkin jauh dari kadangkala masyarakat itu jauh dari sosial media, jauh dari informasi, akhirnya mereka tidak tahu bahwa memang COVID itu sebenarnya berbahaya buat masyarakat itu sendiri. Tapi karena kami terus bergerak dengan lintas sektor, terutama
RT RW dan kader-kader yang ada di desa, akhirnya masyarakat sedikit demi sedikit memahami tentang COVID tersebut gitu. Ya, slide berikutnya. Nah, di mana penanggulangan yang ada di puskesmas juga, penanganan yang ada di puskesmas, upaya-upaya yang ada di puskesmas, terus terang aja pada saat awal tahun kami itu belum secara lengkap untuk penanganan COVID, tapi setelah ada pedoman-pedoman yang tadi disampaikan oleh Kemenkes, akhirnya kami tahu apa yang kami harus lakukan untuk penanganan COVID ini. Nah, di antaranya yaitu memang kita sosialisasi tentang apa yang dimaksud dengan COVID gitu. Begitu juga komitmen tentang lintas sektor dan komitmen dari tenaga kesehatan itu kita sendiri. Karena terus terang aja kami sendiri juga untuk penanganan di lapangan di puskesmas memang sangat minim sekali gitu pada saat awal adanya pandemi COVID. Tapi dengan teman-teman kami yang memang sangat bergerak cepat untuk bisa penanganan untuk APD, akhirnya kami saling koordinasi untuk ketersediaan APD yang ada di lapangan. Berawal kami mungkin tidak pakai APD lengkap yang seadanya, tapi dengan pergerakan cepat teman-teman kepala puskesmas, alhamdulillah APD kami bisa tertangani gitu. Ya, slide berikutnya Bu. Nah, ini yang berikutnya selain itu kami juga di dalam penanganan yang upaya yang ada di dalam gedung untuk penanganan pasien dengan adanya COVID-19, yaitu kami biasanya berawal yaitu memberikan PHBS, yaitu cuci tangan pakai sabun. Nah, di antaranya yaitu menyediakan wastafel di tempat yang sangat strategis, yaitu seperti di depan puskesmas ataupun tempat-tempat publik gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya ada kunjungan pasien untuk ke puskesmas, biasanya kalau dulu screeningnya dilakukan di dalam gedung, tapi dengan adanya COVID, kami melakukan screeningnya itu di luar gedung, yaitu sebelum pasien itu masuk atau sebelum pasien itu mendapatkan pemeriksaan dari dalam gedung. Nah, dan dengan adanya COVID itu, kami akhirnya membagi untuk pasien-pasien yang memang untuk penyakit penular dan penyakit tidak menular. Begitu juga ruang tunggunya kami efektifkan di dalamnya, yaitu tidak terlalu banyak, dan akhirnya kita kasih solusi untuk ruang tunggunya sekalian berjemur. Kebetulan di Cirebon itu memang udaranya panas, dan untuk baik untuk sirkulasinya untuk di luar, akhirnya pasien-pasien sebagian ada yang di luar untuk mengurangi kontak dengan yang lainnya gitu. Ya, slide berikutnya. Selain itu juga pada saat kita pemeriksaan di dalam untuk pasien-pasien yang maksudnya yang tidak menular, biasanya kami membagi dua ruangan, misalkan kayak KIA gitu. Kami membagi dua ruangan gitu, berbeda tempat dengan penyakit-penyakit yang menular. Nah, ini petugas-petugas kami yang sudah menggunakan APD lengkap gitu. Begitu juga screening awal, dan pada saat pemeriksaan berharap pasien itu sejujur-jujurnya memberi keterangan kepada petugas, karena terus terang aja banyak istilahnya orang-orang yang tidak jujur pada saat kita tanyakan apakah dari luar daerah, apakah dari pendatang, apakah dari pemudik gitu. Akhirnya terus terang aja kami untuk mempermudah itu, akhirnya kami berkoordinasi sama yang di luar untuk screening agar pasien itu bisa memberikan keterangan yang jujur gitu. Ya, slide berikutnya. Slide. Ini kebetulan waktunya mepet, masih ada yang ingin diskusi? Ya, intinya begini Bu, kami di puskesmas itu begitu juga untuk penyuluhan-penyuluhan yang ada di luar gedung, juga kami selalu berkoordinasi dengan lintas sektor, dan upaya-upaya puskesmas salah satunya yaitu kami memasang spanduk yang agar pasien itu memahami tentang COVID, dan pasien itu agar tahu tentang COVID atau upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ini salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman kepala puskesmas gitu. Nah,
Berikutnya juga kami juga dengan adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor, kami sudah melakukan upaya-upaya yang sepertinya yaitu dengan adanya ODR, ODP, OTG, itu kami berkoordinasi dengan Pak RT, Pak RW yang punya WA group di mana Pak Kuwu atau Pak RT itu bisa melaporkan petugas kami yaitu petugas surveillance dan akan menindaklanjuti petugas dari kami itu mengunjungi rumah atau berkomunikasi dengan pasiennya itu lewat telepon karena kita mengurangi kontak-kontak dengan masyarakat yang memang yang memang mereka kadang-kala tidak kejujuran mereka itu gitu. Akhirnya kami bisa berkontak dengan Pak Kuwu, dengan Pak RT dan dengan pasien itu sendiri lewat kontak telepon atau WA group yang ada di desa masing-masing gitu. Dan alhamdulillah di sini memang kooperatif antara pasien, antara desa, antara Pak RT dan Pak RW, apalagi dengan dibantu dengan Pak Polisi dan Pak Tentara gitu. Ya, mungkin itu waktunya kayaknya habis ya. Jadi terima kasih banyak nih masukannya, sungguh luar biasa kalau di lapangan itu ya. Jadi ini sebetulnya ada pertanyaan yang banyak nih dari teman-teman, cuma karena waktunya itu sangat pendek ini, karena akan ada acara webinar lain, saya akan bacakan dulu. Kalau misalnya nih kesimpulan sudah, nanti masih ada waktu, kita akan buka pertanyaan. Yang pasti regulator menyatakan bahwa harus ada to prevent, to detect, to response, dan juga harus ada tanggung jawab wilayah. Ya, jadi Fasiankes harus bekerja sama mulai dari puskesmas, di jaring rumah sakit, dan lintas sektoralnya juga harus dijaga betul. Sehingga harus ada upaya dan strategi untuk mencapai tujuan menurunkan angka kesakitan serta kematian, dan juga untuk menurunkan rantai penularan. Kemudian gugus tugas COVID ini diminta untuk bagaimana memberdayakan masyarakat. Ya, mohon sekali lagi untuk bisa memberdayakan masyarakat, dan jangan lupa pesannya gunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Kemudian juga aksi kegiatan di puskesmas itu jangan lupa untuk membina. Tadi ada kampung desa siaga COVID, sangat baik sekali, mudah-mudahan bisa dijalankan seluruh puskesmas. Kemudian yang kami ingin masukkan juga adalah tolong sumber daya manusia puskesmas ini harus dilindungi. Jadi mohon kepada dinas-dinas memberikan sarana prasarana APD, alat dan fisik yang memadai. Serta terakhir, karena kasus COVID masih akan meningkat, dari Balitbangkes menyatakan bahwa kita harus tetap siaga dan waspada. Nah, ini saya tidak tahu apakah masih memungkinkan untuk bisa dilanjutkan dengan satu pertanyaan. Apakah masih ada pertanyaan yang satu saja mungkin dari para... Boleh, Bu Lia? Ya, silakan. Monggo. Dengan saya? Ya, silakan. Saya Bu Atmarita ya. Ya, langsung, Bu. Artinya gini, kita itu kan mau nggak mau kemungkinan besar akan menghadapi second wave ini, putaran kedua dari COVID ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi intinya sebetulnya Litbangkes itu punya Rifaskes, riset fasilitas kesehatan puskesmas, semuanya tuh puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya, praktek mandiri, bidan, dokter, itu mungkin bisa dijadikan data untuk perencanaan ke depan barangkali ya. Itu usul aja mungkin supaya ada kira-kira misalnya dari puskesmas, dari 10.000 puskesmas itu kondisinya seperti apa. Nah, itu nanti untuk menghadapi perencanaan pencegahan dari COVID-19 ini, mungkin itu Bu. Ya, baik, dari panitia administrator, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan oleh mungkin satu pertanyaan? Mohon waktu. Ada pertanyaan nggak yang dari para pendengar ini yang mungkin ingin menanyakan langsung pada kegiatan ini, pada link ini? Apakah ada? Mohon dari organizer ada pertanyaan yang bisa langsung diajukan. Dari mana? Tolong disebutkan dari mana dan kemudian langsung pertanyaannya disampaikan. Dari? Nggak kedengeran dari administrator, apa ada ini? Mohon mungkin dicarikan. Apakah ada pertanyaan atau sudah harus diakhiri mungkin? Saya tidak bisa mendengar ini dari administrator atau dari ini, apakah ada yang mau disampaikan? Atau dari Bu Saras mungkin sebagai mungkin penutup, apakah ada yang ingin disampaikan Bu dari tadi, bahwa kita sudah semua berusaha keras, ada strategi dan semuanya saya yakin
sangat baik karena mengikuti regulasi ya, to prevent, to detect, to respond. Mungkin Bu Saras ada arahan mungkin Bu terakhir Bu sebelum kita tutup kegiatan ini. Ya, terima kasih untuk semua sharing dari para pembicara baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas. Memang peran dari Dinas Kesehatan sangat penting untuk membackup semua kegiatan yang dilakukan di wilayah yang juga dikoordinir oleh kawan-kawan di Puskesmas untuk masyarakatnya. Masuk juga bagaimana menguatkan fungsi-fungsi dan peran dari RT RW tadi untuk yang kemandirian masyarakat. Karena kalau dinas kesehatannya, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bu Wit, untuk membackup, kemudian Bu Nur Fatmawati juga tadi bilang sebenarnya Puskesmas perlu sekali di backup oleh dinas kesehatan dalam untuk segala hal, buat resources tidak hanya APD tapi juga untuk lainnya juga. Ya. Mungkin itu. Jadi ya, baik. Kolaborasinya harus baik dan terus-menerus di backup. Ya baik. Jadi kalau kita dengar tadi ya sangat-sangat luar biasa ya upaya-upaya yang sudah dilakukan teman-teman kita baik dari tingkat pusat ya dari regulator sampai ke tingkat wilayah ya dari Ibu Wali kemudian turun ke Dinas Kesehatan ada contoh dari Ibu Widya Suti kemudian sampai ke Puskesmas tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nur Fatmawati dan juga kalau kita lihat banyak masukan dari ini kebetulan Bu Alma Lusiati mewakili Asosiasi Dinas Kesehatan bahwa nanti akan tentu diteruskan bagaimana upaya kita untuk betul-betul bersama-sama menjaga Indonesia agar jangan sampai kasus-kasus ini makin banyak terjadi di Indonesia. Dan tadi Bu Atmarita menyampaikan bahwa penelitian itu harus dikerjakan terus dan nanti ada Risvaskes ya Bu ya untuk kita bisa mendaftar atau mendata sehingga nanti ini bisa dipakai menjadi salah satu strategi kita untuk memutus rantai penularan. Baik karena waktu juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti acara webinar ini dengan ucapan terima kasih dan juga terutama kepada para pembicara yaitu Ibu Saraswati, Ibu Widya Stuti, Ibu Airin Rahmi Diani, kepada pembahas Ibu Alma Lusiati, Ibu Atmarita dan Ibu Nur Fatmawati, tentu tak lupa kepada Bapak Dr. Rahmat Sentika, spesialis anak dan juga kepada Bapak Dirjen Yankes yang sudah mendukung acara ini. Sekali lagi, selamat Hari Kartini buat semua. Semoga kita bisa menjaga Indonesia dari COVID-19. Selamat sore dan semoga semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Selamat sore. Terima kasih Dr. Lia yang sudah memimpin moderator untuk acara webinar kali ini. Dan kita akan masuk pada acara sesi ke-8 pada hari Kamis yang akan datang dengan mengangkat tema tentang bagaimana kita bisa menerima jenazah dari teman-teman kita perawat dan dokter supaya diterima oleh para masyarakat secara luas. Ya. Nanti akan dibahas dengan cara-cara yang ilmiah dan juga dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Terima kasih kepada semua para perempuan Indonesia yang hebat-hebat ini. Dan dengan ini maka kita akhiri. Dan juga kepada Universitas Gadjah Mada, terima kasih yang sudah membantu webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.